Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah revitalisasi dan konservasi kawasan perkotaan, yaitu konservasi gedung kesenian Sulsel Society di Harmoni. Yang pertama yaitu kriteria cagar budaya dari gedung Society di Harmoni atau gedung kesenian Sulsel ini. Berdasarkan kriteria cagar budaya menurut Haryoto Kunto, ada 4. Yang pertama yaitu berusia 50 tahun atau lebih. Jadi gedung kesenian Makassar ini dibangun pada tahun 1890-an. Jadi berdasarkan kriteria tersebut maka gedung ini termasuk dalam kriteria pertama. Kemudian yang kedua yaitu memiliki masa gaya. Jadi gedung kesenian Society di Harmoni ini merupakan gedung kesenian tua peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Bangunan Society di Harmoni berciri Eropa abad ke-19, gaya Renaissance atau Yunani baru atau Neo-Griekse Stil yang merupakan perkembangan dari gaya Rokoko. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu memiliki arti khusus. Jadi gedung kesenian Society di Harmoni merupakan aset peninggalan sejarah di Makassar. Pemanfaatan gedung kesenian Makassar pada awalnya berkembang merupakan tempat penyelenggaraan acara resmi, pertunjukan sandiwara, dansa bagi pemerintah kolonial. Selama beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, gedung kesenian dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan. Setelah masa reformasi, gedung kesenian Makassar dimanfaatkan kembali sebagai pusat berkesenian. Kemudian kriteria yang terakhir yaitu memiliki nilai budaya. Jadi gedung kesenian Sulsel ini dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan kegiatan seni tradisional maupun kegiatan lainnya, sehingga gedung kesenian sebagai wisata warisan budaya. Jadi berdasarkan 4 kriteria tersebut, gedung Society di Harmoni masuk dalam kriteria cagar budaya. Kemudian selanjutnya yaitu lokasi. Jadi lokasi gedung kesenian Society di Harmoni yaitu berada pada Kota Makassar. Berikut peta dari Kota Makassar. Kemudian berada pada Kecamatan Wajo. Ini merupakan peta Kecamatan Wajo. Kemudian berikut lokasinya. Kemudian di zoom seperti berikut. Jadi gedung kesenian Sulsel ini berada di Jalan Ahmad Yani nomor 15, Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Kemudian existingnya, jadi ini nomor 1 merupakan lokasi atau tapak gedung kesenian Society di Harmoni. Kemudian yang nomor 2 ini merupakan Museum Lagaligo. Kemudian yang nomor 3 ini merupakan kantor wali kota Makassar. Kemudian yang keempat yaitu Benteng Rotterdam Makassar. Jadi lokasi gedung kesenian Sulsel ini merupakan lokasi strategis karena letaknya berada di pusat kota Makassar dan berdekatan dengan banyak landmark, yaitu Benteng Rotterdam, kantor wali kota, pelabuhan kota Makassar, dan Pantai Losari. Dan keempat bangunan ini berikut merupakan bangunan sejenis yang merupakan bangunan cagar budaya. Kemudian selanjutnya yaitu identifikasi kondisi existing dan analisis gedung kesenian Sulsel. Jadi berdasarkan identifikasi dan analisisnya dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek non-fisik. Yang pertama yaitu aspek fisik. Letak geografis atau lokasi. Jadi letak geografis atau lokasi gedung kesenian Society di Harmoni merupakan Jalan Ahmad Yani, Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90173. Kemudian untuk kondisi fisik bangunan, berdasarkan data yang dapat bahwa gedung Society di Harmoni sebagai warisan sejarah di Kota Makassar saat ini kurang terurus. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas, bahwa dinding eksterior seperti berikut sudah mulai mengelupas dan berlumut. Begitupun dengan dinding interiornya seperti berikut. Kemudian dilansir dari artikel sulsel.com pada tahun 2018 bahwa plafon di gedung tersebut tampak bocor-bocor. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya tidak berfungsi dengan baik, seperti WC buntu, air tidak mengalir, dan kebanyakan tidak berfungsi dengan baik. Sehingga air menetes di belakang panggung saat hujan, bahkan lantai panggung banyak yang keropos. Kemudian selanjutnya yaitu lingkungan alam binaan. Untuk kontur tanah pada bangunan lebih tinggi daripada jalan sehingga tidak mudah banjir dan terdapat beberapa vegetasi pada bagian depan bangunan
Namun berdasarkan aspek lingkungan binaan, tidak terdapat ruang terbuka hijau berupa taman dan sebagainya pada tapak. Kemudian selanjutnya yaitu sarana. Jadi lokasi Gedung Kesenian Sulsel ini berada pada pusat kota Makassar dan merupakan kawasan kota tua di Makassar, sehingga berdekatan dengan bangunan sejenis yang berupa bangunan bersejarah di kota Makassar seperti Fort Rotterdam dan Museum Lagaligo. Kemudian selanjutnya yaitu prasarana. Yang pertama, air bersih. Sistem penyediaan air bersih yang digunakan pada Gedung Kesenian Sulsel berasal dari PDAM karena berada di kawasan pusat kota sehingga mudah dijangkau oleh PDAM. Kemudian yang kedua yaitu air kotor atau drainase. Jadi sistem pembuangan air kotor menggunakan drainase tertutup seperti pada gambar. Kemudian kemudian jaringan listrik atau telepon. Jaringan listrik yang terdapat di Gedung Kesenian Sulsel merupakan jaringan listrik yang disediakan oleh PT PLN. Lokasi Gedung Kesenian berada di pusat kota sehingga akses telepon dan internet mudah. Kemudian untuk jalannya, jalan pada Gedung Kesenian Sulsel merupakan jalur jalan kolektor utama dengan jalur dua arah. Selain itu, terdapat pedestrian dengan jalur pejalan kaki sehingga memudahkan akses bagi pejalan kaki. Kemudian selanjutnya yaitu aspek non-fisik. Yang pertama, sejarah. Jadi Gedung Kesenian Society di Harmony dibangun sekitar tahun 1890-an, berfungsi sebagai gedung pertunjukan acara-acara resmi pada masa kolonial. Masyarakat Kota Makassar mengenal Gedung Kesenian Society di Harmony sebagai gedung tua peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian beberapa kali gedung tersebut beralih fungsi pada tahun 1942 sampai 1953 yang merupakan masa kekuasaan Jepang. Gedung Kesenian dimanfaatkan sebagai balai pertemuan masyarakat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Gedung Kesenian beberapa kali menjadi kantor pemerintahan dari tahun 1953 sampai tahun 2000. Kemudian pemerintah memutuskan Gedung Kesenian kembali dimanfaatkan sebagai tempat pegelaran dan perkembangan seni sampai dengan saat ini. Kemudian berdasarkan artikel dari celebesmedia.id 2018, bahwa Gedung Kesenian Sulsel ini sangat jarang menjadi tujuan edukasi untuk mengenal sejarah karena sudah kental sebagai gedung pertunjukan. Berbeda dengan Fort Rotterdam yang menyediakan guide terhadap pengunjung untuk mengenal sejarahnya lebih dalam. Nah, berdasarkan wawancara dari pengurusnya bahwa beliau mengatakan kalau guide belum ada, ini saja berdua aja yang kelola langsung di lapangan, ucap Alam 38 tahun pengelola yang temu di ruangannya Jumat 30/11/2018. Kemudian untuk sosial masyarakat, saat ini Gedung Kesenian Sulsel masih mengadakan beberapa pertunjukan yang mayoritas diadakan oleh mahasiswa Kota Makassar. Dengan konservasi gedung ini diharapkan mampu mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah. Kemudian untuk aspek ekonominya, Gedung Kesenian merupakan bagian dari sejarah Kota Makassar sehingga memiliki potensi yang dapat dikembangkan bagi produk wisata sejarah dan budaya. Kemudian selanjutnya kegiatan. Gedung Kesenian Society di Harmony merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan kegiatan berkesenian masyarakat Kota Makassar. Mempertahankan nilai histori Gedung Kesenian Society di Harmony dapat menjadi tempat atau wadah para seniman berkumpul dan merupakan bangunan peninggalan sejarah sekaligus menjadi salah satu landmark Kota Makassar. Kemudian selanjutnya yaitu konsep tindakan dan konservasi Gedung Kesenian Sulsel. Yang pertama yaitu identifikasi kriteria objek, kemudian dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama bagian kepala untuk eksterior, yaitu atap. Jadi atap Gedung Kesenian Sulsel ini menggunakan konstruksi atap perisai sesuai dengan gaya arsitektur modern di Indonesia pada abad ke-19 yang lebih memperhatikan konteks iklim dan lingkungan. Contohnya yaitu pada Gedung Kesenian Society di Harmony Batavia tahun 1815 untuk contoh gayanya. Kemudian selanjutnya yaitu menara. Menara yang menjulang berhiaskan panel kaca sebagai titik tangkap sangat kontras dengan sekelilingnya. Pendekatan yang dilakukan di sini terhadap kondisi iklim. Kemudian gaya contohnya yaitu seperti Gedung Bank Indonesia tahun 1879. Kemudian yang ketiga yaitu tritisan. Menggunakan tritisan dengan lebar kurang lebih 1 meter dan terdapat balok sekaligus berfungsi sebagai hiasan atau estetik pada bangunan. Berikut balok yang dimaksud. Kemudian
Contoh gayanya itu pada gedung Bank Indonesia Cirebon tahun 1866. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk bagian badan. Yang pertama untuk pintu, terdapat dua jenis pintu pada bagian depan gedung. Pintu pertama dengan dua daun pintu ini menggunakan material kusen kayu, daun pintu kayu solid dan dengan kaca dan gagang pintu metal. Selain itu terdapat hiasan pada sisi kanan dan kiri serta atas pintu. Hiasan yang dimaksud itu seperti berikut. Ini merupakan ini dari penjelasan tadi. Kemudian selanjutnya pintu yang kedua yang dimaksud gambar berikut dengan dua daun pintu menggunakan material kayu solid dan jendela mati pada bagian atasnya seperti berikut. Contoh gayanya yaitu pintu abad peralihan 18-19 seperti berikut. Kemudian selanjutnya yaitu jendela. Model jendela yang lebar dan berulang dengan dua daun jendela dan tanpa overstack atau susuran. Jendela pada gedung ialah jendela mati yang tidak bisa dibuka, hanya berupa kaca transparan untuk view dan terdapat kaca dengan motif. Kaca dengan motifnya seperti berikut. Kemudian contoh gayanya itu seperti pada gedung kesenian Society di Harmoni Batavia tahun 1815. Kemudian selanjutnya yaitu masih pada bagian badan, ventilasi seperti berikut. Terdapat banyak bukaan berupa lubang angin di atas pintu atau jendela dengan bentuk sederhana dan berulang sebagai penyesuaian terhadap iklim. Contoh gayanya itu seperti stasiun Mr. Cornelis Jatinegara pada tahun 1925. Seperti berikut. Kemudian selanjutnya yaitu dinding. Dinding dari batu bata yang difinishing cat tembok putih. Contoh gayanya yaitu seperti gedung Bank Indonesia tahun 1879. Kemudian selanjutnya yaitu bagian kaki. Pondasinya menggunakan pondasi beton. Contoh gayanya itu gedung kesenian Society di Harmoni Batavia tahun 1815. Kemudian selanjutnya untuk bagian interiornya. Yang pertama pola ruang. Dilihat dari segi arsitektur, maka bangunan ini telah merupakan arsitektur modern dengan gaya campuran. Cirinya nampak pada bentuk bangunan yang tidak simetris dan hanya terdiri dari satu unit bangunan menyerupai huruf L. Dilengkapi sebuah menara di sisi timur. Adapun pola ruang gedung kesenian Sulsel dengan luas 2.339 meter persegi yang dipisahkan oleh koridor. Bagian timur adalah gedung utama, memiliki lobi yang berfungsi untuk ruang tunggu, pameran, dan pertunjukan lainnya, serta menara dengan 4 lantai. Contoh gayanya yaitu seperti kantor Gubernur Jawa Timur tahun 1929 seperti berikut. Selanjutnya untuk lantai. Lantai menggunakan keramik polos dengan 2 warna. Contohnya itu seperti kantor YLCC di Depok. Jadi kesimpulannya memiliki DNA asimetris, adanya respon terhadap iklim seperti contohnya pada atapnya dan bukannya. Kemudian terdapat menara atau tower sederhana. Kemudian bentuk jendela tanpa overstack dan pintu seragam serta berulang. Jadi untuk interiornya kami kekurangan data karena tidak dapat survei secara langsung dan tidak menemukan denahnya. Namun beberapa gambar ini didapat dari internet atau dari website gedung kesenian. Kemudian selanjutnya itu karakteristik beberapa aliran yang mempengaruhi perkembangan arsitektur kolonial di Indonesia. Yang pertama yaitu gaya neoklasik atau The Empire Style atau The Dutch Colonial Villa pada abad 18. Jadi gaya ini tren pada abad 18. Berikut ciri-ciri dan karakteristiknya. Kemudian selanjutnya itu bentuk vernakuler Belanda dan penyesuaian terhadap iklim tropis sesudah abad 19. Jadi contohnya karakteristiknya seperti berikut. Kemudian selanjutnya itu gaya neogotik sesudah abad 19 dan karakteristiknya seperti berikut. Kemudian selanjutnya yaitu New Bone atau International Style sesudah abad 19. Contoh karakteristiknya seperti berikut. Kemudian selanjutnya itu Art Deco, karakteristiknya seperti berikut.
Nah, untuk kesimpulannya, apabila ditinjau dari periodisasi langgam arsitektur di atas, maka Gedung Kesenian Sulsel Society di Harmoni yang dibangun pada tahun 1896 kemudian direnovasi pada tahun 1910-an ini berada pada periode transisi atau pengalihan, sehingga terdapat percampuran langgam di dalamnya atau disebut dengan eklektisisme atau gaya campuran, di mana gaya campuran tersebut dari gaya arsitektur neoklasik menuju gaya arsitektur modern yang berorientasi ke Belanda. Kemudian selanjutnya itu pemetaan kondisi fisik objek. Yang pertama yaitu atap. Terjadi kerusakan pada atap, khususnya pada atap ruang teater, sehingga sering terjadi kebocoran pada saat hujan dan kerusakan pada plafon akibat kebocoran tadi. Kemudian selanjutnya itu tritisan. Plasteran dan cat pada tritisan mengelupas dan berlumut. Berikut gambarnya yang dimaksud. Kemudian dinding. Plasteran dan cat pada dinding eksterior mengelupas dan berlumut, seperti contoh berikut. Kemudian jendela, beberapa kusen pada jendela dengan material kayu sudah lapuk, seperti berikut. Kemudian interiornya, untuk lantainya, lantai panggung dan beberapa ruang sudah keropos, seperti berikut. Kemudian untuk dinding interiornya, plasteran dan cat pada beberapa dinding ruangan sudah mengelupas. Berikut contohnya. Kemudian landscape. Yang pertama, lahan kosong yang berada pada sisi timur dari bangunan. Plasteran dan cat pada beberapa dinding ruangan mengelupas. Untuk bangunannya seperti berikut, dan ini merupakan lahan kosong yang dimaksud. Dan dinding pada bagian timur juga beberapa sudah mengelupas. Kemudian selanjutnya lahan parkir, berdasarkan yang dilansir beberapa artikel dan potret yang didapat, bahwa ruang parkir pada tapak tidak tertib, yang dimana pengguna bangunan parkir di sembarang tempat yang dapat mengurangi view bangunan. Kemudian kesimpulannya, untuk kerusakan eksterior, kebocoran pada atap, pengelupasan plasteran dan cat pada tritisan, pengelupasan plasteran dan cat pada dinding eksterior, beberapa kusen jendela yang bermaterial kayu sudah lapuk. Kemudian kerusakan interior, lantai keropos, pengelupasan plasteran dan cat pada dinding interior pada beberapa ruangan. Kemudian kerusakan pada landscape, ruang kosong pada sisi timur dibangun tidak terurus sehingga terdapat banyak sampah dan barang. Kemudian lahan parkir kurang teratur. Kemudian untuk rekomendasi tindakan, yang pertama, informasi tindakan yang akan saya aplikasikan yaitu Gedung Kesenian Society di Harmoni di Jalan Ahmad Yani Patunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Kemudian tindakan pelestarian berdasarkan kondisi objek dari atau kondisi Gedung Society di Harmoni ini. Yang pertama yaitu rekonstruksi, yaitu mengembalikan keadaan suatu objek yang mengalami kerusakan pada keadaan awal, menggantikan material yang rusak atau hilang dengan material yang baru atau sejenis. Kemudian yang kedua itu preservasi, yaitu tindakan perawatan maupun pemeliharaan. Tindakan ini dilakukan apabila material pengganti objek yang sejenis tidak dapat ditemukan saat ini atau sudah tidak diproduksi. Melakukan tindakan pemeliharaan berkala agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah. Kemudian yang ketiga itu adaptasi atau revitalisasi, yaitu segala upaya untuk mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai. Kemudian bagian objek yang dikenakan tindakan untuk bagian kepala bangunan yaitu bidang penutup atap, tritisan, dan menara. Kemudian untuk bagian badan bangunan yaitu dinding dan jendela. Kemudian untuk bagian bawah bangunan, badan penutup lantai. Kemudian untuk landscape yaitu lahan kosong pada sisi timur bangunan dan lahan parkir. Kemudian objek tindakan. Yang pertama itu rekonstruksi, yaitu perbaikan terhadap bidang penutup atap yang mengalami kerusakan atau bocor tanpa mengubah bentuk atap atau sesuai dengan bentuk aslinya. Karena bentuk atap dari gedung ini merupakan salah satu ciri khas atau salah satu kriteria bangunan kolonial pada masanya, yaitu pada masa peralihan abad 19 maupun peralihan abad 19 ke abad 18 ke abad 19.
yaitu menggunakan atap perisai seperti berikut, sehingga bentuknya tetap dipertahankan tapi memperbaiki kebocoran yang ada pada atap. Kemudian untuk tritisannya, karena tritisannya itu kerusakannya pada pengelupasan plasteran dan cat, maka dilakukan pengecatan ulang sesuai dengan warna asli dari atau warna asalnya dari bangunan Society di Harmoni ini. Kemudian yang ketiga itu menaranya. Jadi untuk menara ini kerusakannya itu terdapat pada tritisannya dan juga pada dindingnya yang mengalami dan juga pada dinding eksteriornya yang mengalami pengelupasan dari plasteran dan cat, sehingga perbaikannya itu cat kembali pada dinding dan tritisannya sesuai dengan warna aslinya. Kemudian yang keempat yaitu dinding. Kerusakan pada dinding eksterior dan interior ini di mana dindingnya sudah mulai mengelupas juga dan berlumut, jadi perbaikannya yaitu pengecatan kembali sesuai dengan warna aslinya. Kemudian untuk jendelanya yaitu perbaikan pada kusen jendela yang mengalami pelapukan atau kerusakan parah. Jadi hanya kusen yang mengalami kerusakan parah yang akan diperbaiki, namun tetap mengikuti bentuk aslinya, sehingga tidak akan merusak, tidak akan menghilangkan ciri khasnya, karena dari bukaannya juga memiliki ciri khas bangunan kolonial pada masanya. Kemudian selanjutnya yaitu berikut tindakan yang selanjutnya yaitu preservasi. Yang pertama yaitu bidang penutup lantai. Jadi berdasarkan data yang didapat bahwa korpusnya seperti berikut. Nah, berdasarkan data bahwa pengerupusannya itu masih tingkat kerusakannya masih rendah, sehingga tetap akan dipertahankan karena lantainya ini memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian jendelanya, pemeliharaan bukaan atau jendela sisi depan karena memiliki ciri khas dari kaca yang memiliki motif khas bangunan sejarah peninggalan kolonial agar perannya sebagai bangunan sejarah tetap kuat. Kemudian adaptasi atau revitalisasi. Yang pertama yaitu untuk lahan kosong. Lahan kosong pada sisi timur bangunan yang terbengkalai dapat dimanfaatkan sebagai RTH atau ruang terbuka hijau pada site gedung karena belum terdapat RTH pada site. Berikut contoh lahan kosongnya. Jadi lahan kosongnya ini biasanya berdasarkan potret yang didapat banyak sampah dan juga barang-barang yang berserakan di bagian lahan kosong sebelah timur ini. Kemudian untuk lahan parkirnya, lahan pada sisi depan bangunan dapat dimanfaatkan sebagai lahan parkir agar tidak terdapat parkir sembarangan di gedung. Jadi beberapa informasi yang dapat dari artikel maupun beberapa potret bahwa pengunjung maupun pengelola seringkali memarkir kendaraan di bagian entrance bangunan dan juga di bagian depan bangunan untuk bagian depan jendela, jadi agak menutupi view ke bangunan dan juga tidak teratur. Dan berdasarkan potret yang didapat bahwa untuk lahan parkir sendiri tidak memiliki tanda, sehingga pengunjung atau pengguna bangunan juga tidak teratur dalam masalah parkirnya. Kemudian outputnya yaitu yang pertama rekonstruksi, yaitu perbaikan bidang penutup atap dan plafon yang mengalami kebocoran namun bentuk atap tetap dipertahankan. Kemudian pengecatan ulang pada tritisan, dinding menara, dinding eksterior, serta dinding interior pada gedung sesuai dengan warna asli bangunan. Kemudian menggunakan kusen jendela yang mengganti kusen jendela yang mengalami kerusakan berat karena pelapukan dan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Kemudian untuk preservasi, mempertahankan jendela yang kerusakannya masih ringan terkhusus pada kaca bermotif pada jendela yang merupakan ciri khasnya sebagai bentuk kolonial, bangunan kolonial. Kemudian bidang penutup lantai tetap dipertahankan karena kerusakannya masih ringan. Kemudian adaptasi atau revitalisasi, yaitu pada lahan kosong. Yang pertama pada lahan kosongnya yang akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, berikut existingnya. Jadi di sini ada penumpukan barang-barang dan juga sampah-sampah berserakan.
Nah, maka dari itu dan juga di Tapak sendiri belum ada ruang terbuka hijau, tapi ada beberapa vegetasi sekitar berdasarkan gambar yang saya lihat ada beberapa vegetasi di depan. Kemudian berikut tapaknya yang di samping di sebelah timur, luasnya yaitu 59 meter persegi. Kemudian berikut desain yang saya terapkan. Jadi desain ruang terbuka hijau dibuat sederhana agar bangunan tetap menjadi point of view. Selain itu, kesan abstrak dibuat untuk untuk mengartikan bahwa kesenian itu tidak terbatas. Jadi desainnya dibuat lebih sederhana agar view dari luar tetap berfokus kepada bangunan. Kemudian ini dibuat abstrak seperti berikut. Perkerasan dibuat abstrak untuk mencerminkan kesenian yang tidak memiliki batas. Kemudian berikut adalah di sisi setiap sisi itu terdapat saluran air kotor, sehingga air dapat dialirkan ke riol kota ketika hujan atau banjir, tapi di tapaknya sendiri jarang terjadi banjir. Kemudian ruang resapan seperti berikut, memaksimalkan ruang resapan untuk ruang air hujan. Kemudian vegetasi, jadi vegetasi yang digunakan yaitu berdaun sedang sehingga bisa filtrasi debu agar bangunan tidak filtrasi debu ke bangunan. Kemudian perkerasan ini yang abstrak tadi menggunakan blok brick sehingga tetap bisa dimanfaatkan, tetap bisa menjadi resapan. Berikut perspektifnya seperti berikut. Kemudian selanjutnya yaitu untuk ruang parkir. Berikut existingnya, berikut pada bagian depan bangunan. Kemudian ini untuk tapaknya seperti berikut. Luasannya itu 475 meter persegi. Kemudian desainnya seperti berikut. Desain lahan parkir dibuat untuk memenuhi kebutuhan 100 pengelola, 100 pengguna bangunan yang meliputi pengelola dan pengurus gedung, serta lahan parkir dibuat untuk tidak menutup entrance gedung dan tidak menghalangi view ke gedung. Jadi untuk lahan parkir sendiri berikut untuk parkir motor pengunjung bagian sini. Jadi parkir ini tidak menutupi entrance gedung. Entrance gedungnya di bagian sini. Kemudian selanjutnya yaitu berikut merupakan untuk ruang parkir mobil, dan berikut untuk ruang parkir pengelola, dan ini merupakan entrance, ini merupakan exit. Kemudian berikut perspektifnya. Jadi ini ruang parkirnya didesain untuk menampung kurang lebih 100 pengguna bangunan. Jadi demikian dari tugas dari mata kuliah revitalisasi dan konservasi kawasan perkotaan, yaitu tugas konservasi Gedung Kesenian Society di Harmoni. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.